Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 19. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Disinilah kelemahanmu yang sebenarnya terletak. Aduh, sambil terkekeh pelan, Chu Hen melemparkan pedang berharga yang telah direbutnya dari tangan Yu Chenyu. Pedang berharga yang tajam itu merobek udara dan terbang seperti cahaya yang mengalir. Dalam sekejap, pedang itu menusuk mulut besar beruang bersisik itu. Mengaum, raungan marah dan menyakitkan segera bergema di seluruh panggung tinggi. Dalam sekejap, di bawah tatapan tercengang penonton yang tak terhitung jumlahnya, beruang bersisik yang telah memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya di depan Yu Chenyu terpaksa mundur. Detik berikutnya, Yu Chenyu merasakan bahunya mengendur, dan sebelum dia bisa bereaksi, sosok muda di sampingnya tiba-tiba melesat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. 7 pembunuhan Dark Deeper Fist. Chu Hen melompat ke udara. Ki yang kuat dengan cepat terkumpul di tangan kanannya. Angin kencang menyebabkan aliran udara menjadi sangat kacau. Ledakan, suara berat dan teredam bergema di telinga semua orang. Tinju Chu Hen, yang berisi kekuatan 9 ekor banteng, menghantam rahang bawah beruang bersisik itu dengan kuat. Benturan keras itu langsung membuat mulut beruang bersisik itu mengatup rapat. Dengan suara, desisan, yang tajam, darah berceceran di udara. Semua orang di antara penonton membelalakkan mata. Mereka melihat sebilah pedang tajam menembus mulut beruang bersisik itu dan keluar dari belakang lehernya. Kerumunan di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Setiap orang dari mereka tercengang. Baru saja, Chu Hen melemparkan pedang berharga milik Yu Chenyu ke mulut beruang bersisik itu, lalu menyerang rahang bawahnya, menyebabkan kedua mulutnya saling mengatup. Pada saat yang sama ketika kedua mulut itu tertutup, di bawah tekanan kekuatan, pedang berharga yang tajam itu menembus tenggorokan beruang itu. Jadi begitulah adanya. Beberapa penguji juga tiba-tiba menyadari sesuatu. Bahkan wajah penguji utama Lu Su dipenuhi dengan keheranan. Meskipun pertahanan beruang bersisik kuat, ia hanya dapat melindungi bagian luar tubuhnya. Namun Chu Hen melakukan hal yang sebaliknya. Ia menyerang dari dalam tubuh beruang bersisik, dan rangkaian tindakan ini berjalan mulus dan lancar. Waktunya tepat, mengaum. Beruang bersisik itu mengeluarkan raungan sedih dan dalam. Ia terhuyung beberapa kali di peron, dan akhirnya jatuh tak berdaya ke tanah. Darahnya yang hangat mengalir keluar dengan tenang bersama dengan kekuatan hidupnya. Pada saat itu, seluruh alun-alun sunyi. Pandangan semua orang ke arah Chu Hen telah berubah. Mereka awalnya mengira bahwa dia adalah seorang pengecut yang mencoba menyamar sebagai orang palsu, tetapi sekarang tampaknya mereka salah besar. Melihat beruang sisik mengamuk tumbang, para siswa kelompok pertama menghela napas lega. Mata indah Yu Chenyu dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia menatap Han Chen yang tidak jauh darinya, dan tidak dapat menahan rasa malu yang tak terlukiskan. Setelah hening sejenak, Lu Su dan lebih dari selusin instruktur yang bertugas menilai, satu demi satu menaiki panggung bela diri. Kerumunan itu kembali sadar satu persatu. Semua siswa kelompok pertama menatap Lu Su dengan mata penuh harap. Lu Su hanya tersenyum tipis. Tatapannya tertuju pada Chu Hen dan Yu Chenyu sejenak, lalu dia berkata dengan suara yang jelas, penilaian kelompok pertama telah berakhir. Sebelum siang besok, kami akan mengumumkan daftar mereka yang lulus penilaian di pintu masuk akademi. Lu Su berhenti sejenak, lalu berkata, mereka yang telah menyelesaikan penilaian dapat terus tinggal di sini dan menonton penilaian berikutnya, atau mereka dapat memilih untuk kembali dan beristirahat. Berikutnya adalah penilaian untuk kelompok kedua. Semua orang, mohon persiapkan diri kalian. Karena terlalu banyak orang yang mengikuti penilaian, perguruan bela diri Gajah Raksasa umumnya akan mengumumkan daftar siswa terpilih keesokan harinya setelah semua penilaian berakhir. Para siswa kelompok pertama turun dari panggung satu demi satu. Mayat beruang bersisik itu juga dibersihkan oleh staf internal rumah bela diri Gajah Raksasa. Segera setelah itu, kandang besi setinggi belasan meter diangkut oleh beberapa orang. Mengaum, terkurung di dalam kandang itu ada seekor harimau besar dengan mata putih. Dibandingkan dengan harimau biasa, harimau besar ini panjangnya hampir 10 meter, dan bahkan bulunya berwarna emas yang menyilaukan. Auranya yang ganas tidak kalah dengan beruang bersisik. Harimau api emas, dia iblis besar kelas 1 yang lain.
Pertahanan orang ini tidak sebaik pertahanan beruang bersisik, tapi lebih cepat. Sial, tolong jangan panggil aku kelompok kedua. Penilaian rumah bela diri gajah raksasa hanya memiliki satu titik pemeriksaan, tetapi kesulitan titik pemeriksaan ini setara dengan serangkaian penilaian akademi lainnya. Sebelumnya beruang bersisik, dan sekarang harimau api emas. Tidak ada yang berani lalai. Siswa yang telah menyelesaikan penilaian dapat kembali dan beristirahat, atau dapat melanjutkan menonton. Setelah Chu Hen berjalan ke panggung tinggi, dia tidak berlama-lama, dan langsung menuju pintu masuk rumah bela diri. Kelompok kedua mulai mengambil absensi. Di bawah panggung, seorang anggota keluarga bela diri dengan hormat berjalan ke sisi Yu Chenyu, dan berkata dengan suara limau, "Nona Chenyu, pedangmu masih ada di mulut beruang bersisik itu. Kita perlu waktu untuk mengeluarkannya. Jika Anda ingin kembali dan beristirahat, kami akan secara pribadi mengantarkan pedang ke kediaman Anda sore ini. Tidak perlu bersusah payah, aku akan menunggu di sini saja." Yu Chenyu menjawab dengan sedikit acuh tak acuh, tetapi matanya yang indah mencari sesuatu di antara kerumunan di sekitarnya. Ketika dia melihat Chu Hen yang hendak menghilang di tikungan, dia mengubah kata-katanya dan berkata, "Kamu harus membantuku mengirimnya kembali ke rumah jenderal. Aku pergi duluan, Nona Chenyu." Sebelum anggota rumah bela diri gajah raksasa bisa mengatakan apapun, Yu Chenyu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. "Hei, siapa itu? Mohon tunggu sebentar." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tepat saat Chu Hen melangkah keluar dari pintu masuk asrama, sebuah suara merdu terdengar dari belakangnya. Chu Hen berbalik dan bertanya dengan bingung, "Apakah kamu memanggilku?" Di dalam, Yu Chenyu berlari pelan di depan Chu Hen seperti kupu-kupu, dan berkata dengan sedikit malu, "Terima kasih untuk saat ini." Sejujurnya, Chu Hen adalah orang yang menyelamatkan raging Scarlet Bear dari garis depan. Tidak apa-apa, hanya mengangkat satu jari. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Tunggu sebentar, Yu Chenyu memanggilnya lagi. Matanya yang berbentuk almond mendongak dan matanya yang indah menatap ke sekeliling. "Juga, aku minta maaf atas apa yang kukatakan." Meminta maaf. Chu Hen sedikit terkejut, tetapi alisnya mengendur. Dia adalah putri seorang jenderal terkenal di ibu kota kekaisaran, namun dia malah meminta maaf kepada orang yang tidak dikenalnya. Seketika, pandangan Chu Hen terhadap Yu Chenyu berubah. "Tidak apa-apa, aku tidak memasukkannya ke dalam hati." Nada bicara Chu Hen jauh lebih santai. Yu Chenyu tersenyum tipis dan mengulurkan tangan putih mulusnya. "Namaku Yu Chenyu, senang bertemu denganmu." Chu Hen. Chu Hen menjawab dengan tenang, dan dengan lembut menyentuh tangan lawan bicaranya. "Nona Chenyu, saya masih ada urusan, jadi saya tidak bisa bicara lagi. Selamat tinggal." "Baiklah, sampai jumpa di rumah bela diri gajah raksasa." Yu Chenyu telah memutuskan bahwa dia dan Chu Hen akan diterima oleh rumah bela diri gajah raksasa. Tentu saja, di mata orang lain, ini adalah masalah yang sudah pasti. Chu Hen mengangguk sopan, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan rumah bela diri gajah raksasa, Chu Hen kembali ke penginapan sendirian. Ruang tamu yang tenang dan elegan itu tampaknya dipenuhi dengan suasana yang tenang. Melihat kembali penilaian hari ini, meskipun penampilan Chu Hen di saat-saat terakhir membuat mata orang-orang berbinar, pada kenyataannya, penghargaan terbesar masih diberikan kepada Yu Chenyu dan kelompoknya. Jika Yu Chenyu dan kelompoknya tidak menyerang, beruang bersisik tidak akan menghabiskan sebagian besar energinya. Chu Hen tidak akan menunggu kesempatan yang tepat untuk memberikan pukulan mematikan. Jika dia harus berhadapan dengan orang besar itu sendirian, Chu Hen hanya akan bisa melarikan diri. Ibu kota benar-benar tempat berkumpulnya para pahlawan. Para jenius biasa tidak begitu berharga di sini. Chu Hen mengepalkan tangannya, sorot tekad terpancar di matanya. Jika dia ingin menonjol di ibu kota, di mana para jenius ada di mana-mana, dia harus menjadi lebih kuat dan membayar lebih. Seketika, Chu Hen memasuki kondisi kultivasi. Ketika daftar penerimaan perguruan bela diri gajah raksasa diumumkan besok, Long Qingyang akan sangat gembira melihatnya di perguruan bela diri yang sama saat ia kembali dari pegunungan kolam surgawi. Malam berlalu dengan cepat. Ketika cahaya pagi masuk ke dalam ruangan melalui jendela, Chu Hen terbangun dari kondisi kultivasinya. Fiu, menghela napas dalam-dalam, Chu Hen tiba-tiba merasa tubuhnya penuh energi, dan pikirannya segar kembali. Kekuatan Zhen Yuan-nya aktif bersirkulasi di meridiannya. Dalam beberapa hari terakhir, Chu Hen terus-menerus menggunakan kekuatan tubuh mata iblis suci dan tubuh kekacauan untuk menggabungkan dan mengedarkan Yuan sejatinya. Efeknya jelas. Tidak akan lama lagi sebelum aku bisa membuka meridian bela diriku yang ke-9. Secercah harapan melintas di mata Chu Hen. Dia turun dari tempat tidur, mandi,
dan merapikan diri sebelum berangkat ke rumah bela diri gajah raksasa. Di pintu masuk rumah bela diri gajah raksasa, suasananya ramai dan berisik. Dibandingkan hari sebelumnya, hari ini jumlah orang di sini bahkan lebih banyak. Obrolan riuh memenuhi udara, bercampur dengan suara gembira mereka yang diterima dan desahan tak berdaya mereka yang gagal. Semua orang berkumpul di depan papan pengumuman di pintu masuk rumah bela diri. Ada 3 lembar kertas merah di papan pengumuman, dan nama-nama mereka yang diterima tertulis di sana. Haha, aku sudah diterima di perguruan bela diri gajah raksasa. Senang, sekarang, Anda bisa membawa kehormatan bagi leluhur Anda. Aku gagal lagi. Ayo kita pergi ke rumah bela diri yang lain. Saya telah mendatangi kelima perguruan bela diri tersebut, dan semuanya gagal. Saya hanya bisa pergi ke perguruan bela diri biasa, atau mungkin saya harus menunggu sampai tahun depan. Ada suka dan duka, tawa dan duka. Terkadang hidup seringkali begitu kejam, yang terkuatlah yang bertahan, yang terkuat yang bertahan. Cepat, lihat, orang itu ada di sini. Siapa? Orang yang membunuh beruang bersisik kemarin. Ketika Chu Hen muncul, ada sedikit keributan di kerumunan. Banyak perhatian orang tertuju padanya. Di bawah tatapan orang banyak yang berbeda, Chu Hen berjalan di depan papan pengumuman dan mulai membaca. Siapa namanya lagi? Chu Hen. Kurasa itu dia. Dia pasti diterima. Penampilannya kemarin sangat bagus. Saat orang banyak berbincang-bincang, mereka tidak dapat menahan diri untuk mulai mencari nama Chu Hen di papan pengumuman. Chu Hen adalah orang pertama yang melihat nama Yu Chenyu di daftar pertama, tetapi dia tidak melihat namanya. Dia kemudian melihat daftar kedua, tetapi dia tetap tidak melihatnya. Ketika Chu Hen selesai membaca daftar nama ketiga, seluruh tubuhnya tercengang. Namanya juga tidak ada dalam daftar nama ketiga.